Engkau di tempat ini Tuhan, mengurapi setiap kami di tempat ini. Urapi kami Tuhan, kami butuh kuasa-Mu, kami butuh hadirat-Mu, kami butuh urapan-Mu Tuhan. Haleluya. Lebih lagi mari naikkan penyembahan-Mu saudara-saudara pagi hari ini. Oh, mari buka hati, mari buka hati. Haleluya Yesus. Oh, haleluya. Kami mengagumi Engkau, hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Nyatakan, ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Amin. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin. Yes Lord. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Haleluya. Kau membuat kami berharga di mata-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau sungguh ajaib, Engkau sungguh besar Tuhan. Tiada Tuhan seperti Engkau. Mari bersama-sama saudara, kita mau nyatakan, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Oh, haleluya. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu selalu. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Bersama-sama nyatakan, ku mau selalu bersyukur kepada Amin. Tuhan. Ini pernyataan kami Tuhan. Ini pernyataan setiap kami Tuhan. Kami mau selalu bersyukur kepada Engkau. Amin. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Lebih lagi, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Berharga di mata-Mu. Oh,
diri saudara-saudara, nyatakan Hosana in the Hosana in the highest. Amen. Be lifted up. Hosana. Sing Hosana. Sing Hosana. Hosana. Amen. Yes, Lord. Amen. Let our King be lifted up. Hosana. Sing Hosana. Ketika kami menyembah Engkau Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh Kudus mengurapi setiap kami. Dan bahkan Engkau Yesus hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami merasakan kehadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami rindu lebih lagi Tuhan, bersorak-sorai Tuhan, meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan setiap jemaat yang siap meninggikan Tuhan, mari nyatakan bersama-sama dengan saya. Haleluya. Amin. Haleluya. Siap untuk memuji nama Tuhan. Amin. Siap untuk bersorak-sorai lebih lagi. Amin. Haleluya. Siapa di sini percaya bahwa Yesus adalah Raja? Jesus is a King. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami mau terus bersyukur kepada Engkau Tuhan. Sebab Engkaulah Raja, Engkau yang perkasa. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, yang beri amin, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Mari nyatakan, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya,
kami. Mari nyatakan Kau yang berjaya. Amin. Sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Siapa di sini percaya Tuhan kita dahsyat? Amin. Tuhan kita pencipta alam semesta ini. Amin. Haleluya. Sebab Dialah Tuhan kita yang dahsyat. Great is our God. Pelukis cakrawala Tuhan, Engkau segalanya. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Mari nyatakan pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Engkau pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lewatan, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dimatakan, mujizat dinyatakan. Oh, great is our God. Haleluya. Haleluya Tuhan, sebab Engkaulah pemilik kehidupan ini Tuhan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Mari nyatakan bersama-sama. Kami rindukan kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, menaikkan pujian,
Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya, kita akan persiapkan hati kita lebih lagi. Kita akan masuk dalam sesi kebenaran firman Tuhan. Mari buka hati kita lebar-lebar lagi. Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Haleluya Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala alam. Nyatakan, sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala. Mari angkat hatimu, mari nyatakan bersama-sama. Kau ku sembah. Haleluya, Kau ku sembah Tuhan. Kau ku sembah. Amin. Amin Tuhan. Kau ku sembah. Nyatakan bersama-sama, sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas sebab Engkaulah, sebab
Yes, Lord. Sing again. I exalt thee, O Lord. I exalt thee. I exalt thee, Lord. I exalt thee. I exalt thee. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan kalau Engkau hadir, sesuatu pasti terjadi. Terima kasih Tuhan, kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau, kami meninggikan Engkau, karena Engkau sungguh Tuhan yang baik kepada kami semua. Kami sekarang mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Pengurapan-Mu Tuhan daripada kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, maupun setiap kami yang mendengar. Jadikan kami tanah yang baik Tuhan, supaya firman-Mu dapat bertumbuh dan kami berbuah, memuliakan, meninggikan nama-Mu. Terima kasih, kami serahkan waktu ini dalam tangan-Mu. Berbicaralah kepada kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang berkata sama-sama katakan amin. Haleluya. Amin. Are you ready? Saudara siap? We're going to have a little journey. Kita akan melakukan perjalanan. Well, look to your person next to you and check they have fastened their seat belt. Coba tanya kepada sebelahmu, sudah siap apa belum? Come on, check. Come on, check. Have you fastened your seat belt? Ayo, sudah siap semuanya? We're on a journey into the Word of God. Kita akan melakukan perjalanan ke dalam firman Allah. We're going to first start off with Saul's visitation of heaven from Acts chapter 9. Kita akan mulai di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9, bagaimana Saulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya, Kisah Rasul pasal yang 9 mulai ayat yang pertama. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. 3. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengarlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. 6. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. 7. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. 10. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari
pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Saul's mandate that time was to go and take letters to put Christians into prison. Mandat Paulus pada waktu itu adalah pergi ke kota-kota untuk menangkap orang Kristen dan dimasukkan ke dalam penjara. But Jesus met him on the road to to Damascus. Tetapi dalam perjalanannya menuju ke Damaskus, Tuhan Yesus berjumpa dengan Saulus. And the Bible uses a word as he journeyed to Damascus. Di Alkitab dikatakan pada saat Paulus dalam perjalanan ke Damaskus, Suddenly, tiba-tiba an intervention by heaven. ada intervensi dari surga. Heaven shone around about him on the road to Damascus, a bright light that was brighter than the noonday sun. Sesuatu cahaya yang lebih terang daripada matahari menghadang dia di tengah jalan. This was no natural light. This was the light of God. Ini bukan cuma sekedar cahaya biasa, tetapi ini adalah cahaya Tuhan. It was so bright, he was slain by the power of it. He was blinded in his eyes. Begitu terang sampai dia itu tersungkur di jalan dan matanya buta. It was truly a miraculous meeting with heaven. Suatu perjumpaan yang luar biasa, perjumpaan dengan surga. In my King James it says there was a light from heaven. Di sini di Alkitab dikatakan ada cahaya memancar dari langit kalau bahasa Indonesia. Kalau dari bahasa lain dari surga. Now I'm sure you've heard this kind of sermon over and over again. Mungkin pasti saudara sudah pernah mendengar khotbah tentang ini. It's nothing new. Tidak ada hal yang baru. You've heard it preached. Karena saudara sudah mendengar You've read it for dikhotbahkan. yourself a numbers of times. Saudara mungkin sudah baca beberapa kali. But this morning there's a secret written in here Tetapi pagi hari ini ada suatu rahasia yang ada di tempat ini. that maybe you have not thought about, Yang mungkin saudara belum pernah pikirkan. that God came with the characteristics of heaven in the glory of that light and shone round about him. Bahwa Tuhan datang secara khusus dalam cahaya yang begitu terang untuk menjamah seseorang. Instantly, Secara tiba-tiba he was changed. Saulus berubah. Instantly, Secara he tiba-tiba was changed. Saulus diubahkan. The old man, the old pharisaical thinking was gone. Apa pemikirannya yang lama sudah berlalu. When he had that intervention, that visitation of heaven, instantly he was changed. Pada saat seseorang mengalami intervensi, tiba-tiba hidupnya berubah. Instantly he was saved because of Jesus. Saat itu juga Saulus For it was diselamatkan. Jesus that began speaking to him. Karena Yesus sendiri yang berbicara kepada He Saulus. said, Saul, why are you persecuting me? Dikatakan, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saul is on the ground, he can't get up. Saulus tergeletak di tanah, tidak bisa He's bangun, blind, dia buta. and the voice is accusing him of persecuting Jesus. Dan ada suara yang menuduh dia bahwa dia menganiaya Yesus. When people persecute Christians, they're persecuting Jesus. Nah, kalau orang menganiaya orang Kristen, itu berarti dia menganiaya siapa? Yesus. This is a serious thing in the eyes of God. Ini satu hal yang sangat serius di hadapan Tuhan. And Saul didn't know who it was. He said, well, who are you? Tetapi Saulus itu tidak mengenal Tuhan In Yesus verse sebelumnya. 5 it says, I am Jesus, Maka di dalam ayat yang kelima, Tuhan whom you Yesus persecute.
Now arise and go into the city, and I will show you what you're going to do from this time. Tuhan Yesus menjawab di dalam ayat yang kelima dan 6, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Sekarang bangun, pergi ke dalam kota, nanti aku akan mengatakan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Oftentimes we don't know what's ahead of us in God. Kadang-kala kita tidak tahu apa yang Tuhan sediakan di depan kita. But as we follow a new mandate, a new direction in God, Tetapi kalau kita itu menaatinya, maka akan ada arah tujuan yang Tuhan sediakan. step by step, Selangkah demi selangkah, we are obeying God step by step, moment by moment, hour by hour, day by day. kita menaati Tuhan dan selangkah demi selangkah, jam demi jam, hari demi hari. And our pathway, eventually, if we are hearing what God speaks to us, if we are doing what God asks of us, Maka arah tujuan kita kalau kita menaati dan setia pada suaranya, then God will orchestrate a miracle. maka Tuhan tuh bisa mengadakan mujizat. Amen. You are on your way to a miracle when you obey the Lord Jesus Pada Christ. saat saudara menaati Tuhan, saudara sedang menuju kepada mujizat. He was on the glory road. Karena dia sedang berada di dalam alam And kemuliaan. when we put ourselves on the glory road, Maka kalau kita itu menaruh diri kita di dalam it jalan kemuliaan, opens up heaven. maka itu akan membuka surga. Hallelujah. Amin. Heaven begins to be much more appreciated in your life because you're obeying Pada saat saudara menaati Tuhan, Step maka by step. surga akan mulai terbuka. Maka taati dia step selangkah by demi step, selangkah. Ya, day by day. hari demi hari. Stop complaining. Jangan ngeluh. I feel so bad. And then you ring the pastor. Pastor, please pray for me. Terus ngalami gitu, mulai ngomel-ngomel, terus telepon Pak Musi, Pak ini saya. Hush. Jangan gitu. Amen. Ya. Determine I'm on a new pathway. It's a glory road. Katakan bahwa aku ini ada dalam jalan menuju kepada kemuliaan. Ini jalan ke arah kemuliaan. I'm going to kick away. Aku akan menendang semua yang He's not so good at the interpretation. You're kicking away the old thinking. maka saudara tuh menendang semua pemikiran-pemikiran yang lama. You make a determination. Yesterday, yes, there was a problem, but today I'm on a new pathway. I'm heading in the direction of a great and mighty miracle. Maka sudah ambil keputusan, ya memang kemarin seperti itu, tetapi hari ini aku mau buat keputusan masuk ke jalan And kemuliaan. as we read the rest of this chapter, Maka kalau kita mulai akan baca ayat berikutnya, Saul is in Damascus on the street called Straight. Saulus sedang ada di kota Damaskus di suatu jalan yang namanya jalan lurus. God wants to put you on the street called Straight. Tuhan ingin menaruh saudara ke satu jalan yang namanya jalan He's lurus. going to straighten out all the crooked ways, Dia membawa saudara dari jalan yang berliku-liku, all the pathways of your life yang selama ini berkelok-kelok. that were not so good. He's going to straighten that out. Maka mulai hari ini Tuhan akan meluruskan jalan yang belok-belok tadi. And he was blind for 3 days and had no food. Dan Saulus selama 3 hari buta dan tidak makan apa-apa. He was praying. Dia itu berdoa. He never knew how to pray before. Dia tidak pernah berdoa sebelumnya. He knew how to pray under the law, but now with heaven's intervention, he's got a new understanding of how to pray. Selama ini dia cuma berdoa secara kebiasaan. Tapi sekarang di bawah pengaruh Roh Kudus dia mulai berdoa seperti dia tahu caranya berdoa yang benar. And God spoke to Ananias.
Dan Tuhan berbicara kepada Ananias. My Bible just says a certain disciple. Di dalam Alkitab saya dikatakan satu orang murid. If you drop down to verse 10, Di dalam ayat yang ke-10, he's described as a disciple, but he's more like an apostle. dia ini dikatakan sebagai seorang murid, tapi sebenarnya dia tuh lebih ke arah seorang rasul. For he had so many spiritual gifts. Karena dia mempunyai banyak karunia rohani. He could hear the voice of God clearly. Dia dapat mendengar suara Tuhan secara jelas. He got the address of Saul. Bahkan dia itu tahu Saulus itu sekarang ada di mana. God told him on the way to Damascus, he was blinded by a light. Dan Tuhan juga berkata kepada Ananias, di tengah jalan tadi Saulus sudah mendapatkan perjumpaan sehingga membuat dia buta. And God said to Ananias, Dan Tuhan berkata kepada Ananias, go and find Saul. temukan Saulus. He has had a vision about you, and you have had a vision about him. You're going to meet together. Karena Saulus itu mendapat penglihatan tentang kamu dan kamu mendapat penglihatan tentang Saulus, nanti keduanya akan ketemu. There's going to be a miracle intervention between Saul and Ananias. Maka akan terjadi mujizat pertemuan antara Saulus dan And Ananias. Ananias has great spiritual gifts. He has the gift of healing blind eyes. Dan Ananias itu mempunyai karunia kesembuhan yang akan dapat menyembuhkan Saulus dari He kebutaan. has the gift of getting him baptized in the Holy Spirit, speaking in unknown tongues. Saulus juga mendapat karunia untuk mendoakan Saulus sehingga dia dapat dibaptis dengan Roh Kudus dan berbahasa roh. So all the gifts that Ananias had, Saul needed them that day. Dan semua yang karunia yang Ananias punya, itu semua dibutuhkan oleh Saulus. This is where spiritual gifts are very important. Itulah sebabnya mengapa karunia-karunia rohani itu sangat penting. We need to prepare our lives for spiritual gifts. Kita perlu menyiapkan hidup kita untuk menerima karunia rohani. Because one day you might meet Saul of Tarsus. Karena suatu hari mungkin saudara akan ketemu seperti Saulus dari Tarsis And ini. point them in the direction of the heavenly realm. Maka saudara akan dapat menuntun dia Heal menuju ke arah them. Get them filled with the Holy Spirit. menuju ke arah alam surgawi, dipenuhi dengan Roh Kudus. Because many times these people will be raised up as great and mighty preachers, even greater than you yourself. Dan nanti dia akan menjadi seorang pengkhotbah yang besar, bahkan mungkin lebih besar daripada saudara. Hallelujah. Amin. Hallelujah. Amin. Amen. We need to look at these scriptures and find out what's in here that we need for our life. Kita perlu melihat ayat-ayat dalam Alkitab ini supaya kita tuh bisa mengerti apa yang dapat kita peroleh untuk kehidupan kita. Now I don't have time to go into all of this as a deep study. This is not what I'm here for this morning. Ada banyak pengajaran yang dalam tapi saya tidak ada waktu untuk menerangkan semua. But we're talking about a road to the glory. Tapi pagi hari ini kita akan berbicara mengenai jalan menuju ke kemuliaan. We're talking about the importance of the glory in the lives of Pentecostal people. Kita berbicara mengenai mengapa perlunya kemuliaan dalam kehidupan kekristenan. Many times we put outside the door Pentecostal church. Sering kita pasang nama di depan gereja kita, gereja Pantai Costa. And I go into the church. Dan waktu saya masuk ke gereja itu, orang mendengkur, orang tidur. Wake up. Ayo bangun. And when I take a pastor's seminar, Waktu saya ngadakan seminar untuk para hamba pendeta, mereka juga pada the tidur. pastors are asleep when I'm preaching. Waktu saya khotbah, pendetanya I get my water bottle. And when I find them sleeping, saya ambil gelas minum saya, waktu saya lihat ada orangnya tidur, saya lempar.
They wonder, Apa it came ini? out of heaven or something happened. Kok tiba-tiba ada air? We need to wake up. We need to wake up. Oh, kita perlu bangun. Amen. When we come to church, be awake in our spirit. Maka kalau saudara pergi ke gereja tuh siapkan rohmu. As Pentecostal people, we're on the road to glory. Karena kita sebagai orang-orang Pentakosta itu kita sedang menuju ke arah kemuliaan. I remember in 1980, Saya ingat tahun 90, 44 years ago, when I first started traveling out of Australia. pada waktu saya mulai melakukan perjalanan dari Australia keluar, And I was hungry for the move of God. saya ini begitu lapar untuk kegerakan Tuhan. But I couldn't find it in Australia. Yang saya Where I tidak bisa was. So- temukan di Australia. I heard about a church in the USA. Saya dengar ada gereja di I Amerika. just bought a new car. Saya baru saja beli mobil baru. The car was only 2 weeks old. Umurnya mobil saya baru 2 minggu. And I was praying about this. And all of a sudden God said, I want you to go to America and take the family with you. Dan saya dengar suara waktu saya berdoa supaya saya itu bersama keluarga pergi ke Amerika. I said, God, I don't have any money. Saya bilang sama Tuhan, tidak punya uang. And God said, the money is in your new car. Dan Tuhan bilang, uangmu tuh ada di mobil yang baru itu. Get behind me, Satan. Saya bilang, pergi dari hadapanku setan. Not my new car. Bukan jangan mobilku. Don't touch my new car. Jangan jamah mobil You baruku. can give me money from somewhere, but not my new car. Engkau tolong berikan uang dari sumber lain, tapi jangan mobilku ini. I talked to my wife. Saya bilang sama istri saya, She said this, you're Dia- crazy. dia bilang gini, kamu ini gila. Now when your wife, she tells you you're crazy, Waktu istri saudara bilang kalau saudara gila, you got a problem. saudara punya masalah. But I said, look, I really believe that I've got to sell the new car and we've got to go to America. Karena saya bilang bahwa saya ini perlu jual mobil baru ini I supaya had kita bisa ke heard these Amerika. unusual things about this church. Saya dengar sesuatu hal yang aneh dari gereja ini. It was the kind of church that was a great missionary church. Karena gereja ini merupakan gereja misionaris yang besar. And I heard some unusual things about this church. Dan banyak hal yang aneh terjadi di gereja ini. And as I prayed about it, I thought to myself, if just half of what I've heard is true, it will be valuable for me. Kalau saja saya ini, apa yang saya dengar separuh saja yang betul mengenai gereja ini, itu sudah merupakan berkat buat saya. So I sold the car, Maka saya jual took mobil. it back to the place that I bought the car, and he looked at me like, you're crazy. Saya bawa mobil ke tempat penjualnya itu, terus penjualnya bilang, kamu ini gila. I took the money, and when I went to buy the ticket, in those days the tickets were very expensive, and the tickets for the family, it was the exact amount I was given. So I had nothing left. Maka pas saya pergi beli tiket, dan waktu itu harganya tiket kan sangat mahal. Uang yang saya dapat dari mobil, penjualan mobil itu persis dengan harga tiket tadi. And when I got there, Waktu saya sampai di Amerika, people were talking about the glory. di sana berbicara mengenai kemuliaan. Now I'd been to Bible school and numbers of times. Saya sudah pergi ke sekolah Alkitab, I'd been in Pentecostal churches for years. saya sudah pergi ke gereja-gereja But Pentakosta, but I hadn't heard about the glory in Bible school. tapi saya pengen dengar mengenai I hadn't kemuliaan. heard about the glory in our Pentecostal Saya tidak services. pernah mendengar tentang kemuliaan dalam gereja Pentakosta. And this senior pastor would come down here after they'd been preaching, and they would prophesy over everybody in that place. Setelah khotbah,
Bapak Gembala itu akan turun dan akan menubuatkan kepada setiap orang yang hadir. And as a missionary, I wanted to learn everything I could learn about the glory, about miracles, about how to do something for God. Dan dia berdoa supaya setiap misionaris dapat mengenal kemuliaan Tuhan, dapat mengerti apa kehendak Tuhan. These were old Pentecostal people. Ini adalah gereja Pentakosta lama. Oh, saya rasakan kemuliaan Tuhan. Terus seperti itu. And I'm looking, Saya lihat kan saya agak I'm thinking nobody could get that excited. kan tidak ada orang yang senang berbuat seperti itu. But they were serious about the presence of the Lord. Tapi mereka tuh ternyata benar-benar serius mengharapkan hadirat Tuhan. They were serious about prophecy. Mereka sungguh-sungguh merindukan nubuat. They were serious about fasting. It Mereka seemed like sungguh-sungguh serius minta sama Tuhan. it seemed like a quarter of the church was always fasting. Dan hampir seperempat dari gereja itu selalu berpuasa. The person that picked me up from the airport with my family told us she was on a 30-day fast. Perempuan yang menjemput kami dan saya dan keluarga itu, dia berkata hari ini hari ke-30 dia I'm puasa. in the front of the car. Saya di depan mobil dan Did you say 30 days? dan saya tanya sama dia, kamu tadi bilang 30 hari puasa? How long have you been Oh, I've only got 1 week to go. Lah, berapa lama lagi kamu puasanya? Seminggu lagi selesai. Wow. I'm starting to, the things are going around in my mind. Maka saya mulai berpikir nih. Then I discover that many of the people in that place had already gone and preached the gospel overseas. Dan saya lihat di gereja itu banyak orang-orang yang sudah tua-tua tuh mulai pergi ke luar negeri untuk berkhotbah. And often at the altar calls, everybody would come to the altar. Dan pada waktu ada panggilan untuk altar call, hampir semua orang maju ke depan. And there were numbers of people that would start to act like a prophet and they'd give prophecies to so many people. Dan hamba-hamba Tuhan yang ada di sana mulai bernubuat kepada orang-orang semuanya, hampir semuanya. And I discovered that many of the prophecies were all the same. And that it was from different people. Dan saya menemukan bahwa nubuat yang disampaikan itu hampir sama, walaupun orang-orangnya berbeda. I'm starting to have my eyes opened Saya on this road to glory. mata saya mulai terbuka melihat ini loh jalan kepada I kemuliaan. began to understand what Paul was talking about when he said that there was effective ministry by the working of his power. Maka dia itu mulai seperti Paulus mulai mengerti bahwa kalau dia itu taat kepada Tuhan, maka nanti pekerjaan Tuhan akan terjadi melalui dia. I was looking at other people's ministry and I think, wow, what happened there? How did that happen there? And I was getting information. Saya waktu lihat pelayanan hamba-hamba Tuhan yang lain, loh itu kok berbuat begitu, itu kok berbuat But begitu. not to copy them, just to Saya- get the information. Saya cuma dapat informasi, tapi saya tidak melakukan seperti itu. Because every man and woman has their own mandate, will be given their own giftings of God. Karena setiap orang akan menerima mandat, akan menerima karunia yang berbeda-beda. Saul's on his pathway, he was looking at being an apostle, but he didn't know it yet. Pada saat itu Paulus menerima nubuatan bahwa dia akan menjadi seorang rasul, tapi dia belum tahu apa itu. On this road to glory, you won't know everything that God has planned for you. Pada jalan menuju kemuliaan, saudara mungkin belum mengerti semua bahwa apa yang Tuhan rencanakan melalui dirimu. All you need to know is on this glory road, if I stay on that pathway, God is going to bring miracles my way, and I'm going to have an effectiveness
in the harvest. Satu hal yang saudara perlu tahu, pada saat saudara jalan menuju kemuliaan, saudara nanti akan mendapatkan mujizat, akan mendapatkan perkara-perkara yang dari Tuhan. Hallelujah. Amin. Hallelujah. Amin. Amen. When we look into the Old Testament, we discover many portions of Scripture that have to do with the glory. Kalau kita baca di dalam perjanjian lama, kita menemukan banyak hal yang berkaitan dengan kemuliaan. When God spoke to Moses, Pada waktu Tuhan berbicara kepada Musa, Moses was used to spending time with God in the wilderness. Musa ini banyak menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan di padang pasir. But one day when he's looking after his sheep, Suatu hari pada waktu dia sedang mengembalakan dombanya, he saw a flame in a bush and it was not consumed. dia melihat ada semak yang sedang terbakar tapi tidak kobong. I better go and have a look. Ini kok bisa ya, ada apinya tapi kok tidak kobong, aku pengen lihat. The Bible says he took a detour Maka dia and he mulai got near the burning bush belok dari jalan yang biasa dan mendekati semak belukar and he yang terbakar. discovered the flame was the flame of the angel. Dan dia tak ketemukan bahwa api yang menyala itu adalah api dari malaikat. People, you need to get into your mind that God might want you to be like Moses and go and have a closer look. Mungkin Tuhan juga ingin di dalam hidupmu saudara berbelok arah dan mendekati Go semak. and have a closer look at the flame of God that's burning. Mari mendekat kepada semak Tuhan yang sedang terbakar. People are afraid in a Pentecostal church to come to the altar. They just sit there and watch. Banyak orang di gereja Pantekosta itu yang takut untuk maju ke depan. Mereka cuma duduk diam di kursinya dan lihat. Wow, that was interesting. Wah, itu menarik tuh. You won't know until you come. Saudara tidak akan bisa merasakannya kalau saudara tidak maju ke You depan. won't know until you get in. Saudara tidak akan bisa mendapatkannya sampai saudara itu mau melangkah. Are you hearing me? Saudara dengar, mengerti hal ini? A few years ago, I was in India preaching. Beberapa tahun yang lalu saya berkhotbah di India. And at the altar call, Dan because pada in saat- India they have a men on one side and women on the other. Pada saat altar call, kalau di India itu pria sendiri, wanita sendiri. And so the Holy Spirit said, go down amongst the men and just put your hands on. Roh Kudus berkata supaya saya pergi ke tempat pria-pria dan mulai meletakkan tangan. Every person I put my hand on began to spin like a top. Setiap pria yang saya tumpangi tangan tuh mulai muter kayak gangsingan. Everybody go, Nah orang kan, loh ada apa what nih? happened there? And then I go to another one. And then another one. And then the Lord said to me, go into the women. No. Holy Spirit, go into the women. Nah, terus Tuhan Roh Kudus berkata supaya pergi kepada wanita-wanita ini. The same thing happened. Sama, hal yang sama terjadi. Saris were going everywhere. Headscarves were going everywhere. Maka ini penutup ini terus tidak karu-karuan. And they were looking at me. Banyak orang yang melihat kepada saya terus ada apa ini? No. Please, Jangan. Pastor, please. Jangan jamah saya. This fire, this glory is not yours. Kemuliaan api ini itu bukan milik saudara. This power of the Holy Spirit is not yours to control. Karena pekerjaan Roh Kudus itu bukan di bawah kendali saudara. You've got to get involved. Engkau harus ikut terlibat. One young man in the Philippines, he was starting a little fellowship. Ada seorang anak muda di Filipina yang mulai adakan persekutuan. And I got out to this a very poor village, and on
and I'm looking for the church. Maka saya pergi ke satu desa yang sangat miskin dan saya mulai cari gereja. I said, Pastor, where's the church? Maka saya tanya sama pendeta sebelah Oh, saya, we have it here. mana gerejanya di mana? Ini di sini. And I looked and there's pigs everywhere. And Tapi- there's chickens everywhere. Tapi di situ yang ada tuh babi sama ayam. And you know what happens with the chickens and pigs? Dan saudara- It's filthy dirty. Dan saudara tahu kalau di mana ada ayam, di mana ada babi, yang ada apa? Kotoran di mana-mana. I said to the pastor, we can't hold it here. He said, no problem, Pastor. The chickens will fly up in the tree. Ah, jangan di sini kan gitu. Tapi pendeta bilang, jangan khawatir pastor, nanti ayam-ayamnya akan terbang ke atas. Yeah, but the pigs. Nah tapi babi-babinya, We will catch the pigs. I'm thinking, how are you going to catch all these pigs? lah nanti gimana cara nyingkirkan Then babi-babi the itu? young men started chasing the pigs and they put them in this holding area. Maka anak muda tadi mulai menangkapi babi, terus ditaruh di kandang. And then he bought some plastic chairs out. Nah terus dia ambil kursi plastik, He didn't clean anything. just enggak put the chairs. dibersihin, cuma kursinya langsung ditoto begitu And at saja. the altar call, Dan saat altar call, people get slain in the spirit. orang-orang mulai pada jatuh, And the nice white tunics of the young girls. Oh my. dan pakaian dari wanita-wanita muda yang bagus-bagus, bersih-bersih, All the pee was all over the. semua kotoran-kotoran yang ada di tanah And then nempel. some started rolling like this. Dan ada beberapa orang yang mulai gulung-gulung. And the pastor was very angry. Dan pendetanya marah sekali. He said, Pastor, hold them up. I said, I can only hold two. Dan What about the rest? dan pendetanya itu bilang sama Pastor Lauren, ayo di stop. Lah kan tanganku cuma 2, bisa nyetopnya cuma 2 orang. We got back into the Jeep. We're going home. Lalu kita kembali ke mobil dan kita pulang. He did not talk, just Pendetanya ini enggak ngomong apa-apa, diem saja. bye-bye, brother. I went back to the house. He went back home. The Terus- next week, he comes back again. He says, knock, knock, knock. Brother, can you come again and preach? I said, Terus pendetanya enggak bilang apa-apa, langsung pergi gitu. Seminggu kemudian ternyata dia balik ngetok rumah saya, ngetok pintu rumah So I said saya. Ayo to kita him- pelayanan lagi. Has any changes been made since last week? Saya bilang, ada perubahan enggak dari yang minggu lalu? He said, Pastor, we're all organized with a big smile on his face. I said, "Okay." Oh jangan khawatir, sekarang ini sudah beres katanya. We get in the Jeep, we get there, Terus kita naik jeep, kita pergi ke sana, pigs and chickens. Again. tetap ada babi Iya, sama iya, iya. ayam. So the chickens go up into the tree, the boys come out and catch the pigs. Maka ayamnya terbang ke atap, terus orang-orang pada nangkepin babi. We had the altar call. Waktu altar call, And just as I'm about to pray for the first person, he says, no, Pastor, stop. And he goes into a house. He comes back with all of these rice bags. And they cut up the bag. And then he had a bag of clothespins. And he pinned it on their back like this. And the rice bag was down the back. maka sewaktu saya mau mulai mendoakan, pendetanya bilang stop, sebentar. Terus dia ngambil karung beras sama jepitan ditempelkan di pakaiannya dia. He says with a big smile, Pastor, pray. And you're finding an unusual presence in there. Dan saudara rasakan hadiah Tuhan yang tidak biasa. And the pastor came, Dan Pak Musi datang, and even he couldn't get in. dan Pak Musi juga nggak bisa masuk. Ada apa ini? That's what happened here. Itu yang sedang terjadi saat itu. I remember years ago in India, Beberapa tahun yang lalu di India, I helped some pastors build this big seminar center. It was a little bigger than in here. saya bantu satu orang pendeta untuk bangun tenda sedikit lebih besar dari tempat They ini. could seat about 2,000 people in there. Bisa muat 2.000 orang. It was designed for all the churches to come and to pray and all of that. Dan dimaksudkan supaya bisa menampung gereja-gereja jemaat yang hadir.
But after it was opened, Tetapi pada saat mulai dibuka, just like what happened here in Solomon's time, terjadi seperti yang terjadi saat Raja Salomo ini. the new bishop, he texted me. Dan Bapak pendetanya message saya, He said, Pastor Lawrence, the power of God is so strong, we can't even, when we come in the door, we just fall down. dia bilang ngirim pesan kepada saya, Pastor Lawrence, hadirat Tuhan itu begitu luar biasa. Pada waktu kita baru mau melangkah saja, kita langsung rebah. I said, but there's about 6 doors in that place. He said, it doesn't matter. Any of the 6 doors, we fall down. Terus saya bilang, kan di tempat itu kan pintunya tuh ada 6. Terus pendetanya bilang, tidak masalah, kemanapun mereka masuk dari pintu itu This semuanya was in a jatuh. very poor tribal area. Padahal tempat itu tuh sangat-sangat miskin. But people were serious about coming and spending time with God, and God's visitation came down into that place. Dan karena mereka serius sekali hadirat Tuhan hadir dan mereka mengalaminya. Now I believe that this visitation is for everybody. Dan saya percaya lawatan Tuhan ini adalah untuk setiap orang. Every person, every leader, every pastor, every church, it doesn't matter whether it's a Pentecostal church or not, this kind of visitation is for everybody. Setiap orang, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, gereja Pentakosta atau bukan, lawatan Tuhan itu bisa terjadi. If it's in the Bible, Kalau ada di dalam Alkitab, it's real. itu nyata. If it's in the Bible, Kalau ada dalam Alkitab, we have access kita ini punya jalan to masuk. that today. Untuk masuk hari ini juga. No more organizations of programs for this and programs for that, just the glory. Tidak perlu ada program, rencana-rencana, cuman perlu kemuliaan Tuhan. And if you put the Lord first on the pathway to His glory, amen, you're going to discover wonderful miracles. Kalau sudah mendahulukan Tuhan dalam jalan kepada kemuliaan, saudara akan mengalami mujizat Tuhan. You're going to be raised up as powerful people. Maka saudara akan bangkit menjadi orang yang penuh kuasa. The blessing is not just in the bank accounts. Berkat Tuhan itu bukan hanya kepada orang-orang yang punya. The blessing is on that pathway to staying within the boundaries of God's perfect will for your life. Berkat Tuhan itu ada di dalam batasan saudara mencari wajah Tuhan. Hallelujah. Now this morning I need to give a challenge to you. Maka pagi hari ini saya akan menantang saudara. I want to come down here. Saya akan ada di sini. We want to ask people to come up here. Saya akan minta saudara maju ke depan. You put your hand up and say, God, I want everything that you have to offer me in this Saya ingin life. saudara semua angkat tangan dan kemudian nanti kalau sudah maju ke depan, saudara angkat tangan dan berkata, Tuhan, aku minta apa yang semua Engkau sediakan bagiku. Ya, sekarang bangkit berdiri, mulai maju ke depan. Ya, kalau nanti sudah maju ke depan, angkat tanganmu siap untuk menerima jamahan Tuhan. Mari, muka belakang semuanya. Ya, kalau bisa semuanya maju ke depan, ngalami jamahan Tuhan. Ya, ayo, mari, semua. Ya, ayo, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, jemaat, silakan maju ke depan. God, we believe you, Lord, right now Tuhan, in terima Jesus' kasih, name. kami percaya hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Agak maju sedikit. God, ya, we Bu. believe you, Lord, to have your way in this Tuhan, altar call. terima kasih, jadilah kehendak-Mu Tuhan di altar call di depan ini. Agak maju We ke want you to depan. put your hands up and look to Angkat heaven. tanganmu, pandang kepada Tuhan, It is heaven that's going to help you. I cannot do anything. karena Tuhanlah yang akan menjamah I'm going saudara. to pray. You're going to receive from God Himself. Saya akan mulai berdoa dan nanti Tuhan sendiri yang akan menjamah saudara.
just to move a little bit Agak closer. maju ke depan ya. So people can Ya, come maju ke out. depan supaya yang di belakang bisa, mungkin kursinya tolong dimundurkan After sedikit. we have prayed for you, you may go and sit Kalau down. saya Or- sudah berdoa buat or saudara, if- saudara langsung or kembali if ke, you can just stand behind that, will be all right. ya, atau saudara mulai membantu di belakang ya. Hallelujah. Terima kasih Tuhan. I might need a catch. Maybe, ya. I just, Hallelujah. Every hand up. semua angkat tangan terangkat ya, angkat tanganmu. Semua mata tertutup. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus.
Oh
Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk pengurapan-Mu pada pagi hari ini. Kami menikmati hadirat Tuhan. Dan kami menjadi ciptaan yang baru. Roh kami dipuaskan. Dan api itu akan terus menyala di tempat ini. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menabur benih firman Tuhan. Kami diberkati. Kami diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan semuanya diberkati, amin. Yesus dahsyat, amin. Haleluya. Karena semua sudah diberkati, saat ini tiba saatnya untuk kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Saya undang petugas kolektor untuk boleh maju ke depan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sebab segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari angkat kedua tangan kita, nyatakan soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, amin. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari angkat tangan kita, nyatakan soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, soraklah, haleluya, saya mau dengar suara jemaat di tempat ini, nyatakan soraklah, soraklah, lebih semangat lagi, nyatakan soraklah, haleluya, soraklah, soraklah, haleluya. Sekali lagi soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi, haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama berdoa untuk persembahan pada pagi hari ini. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah yang luar biasa.
Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, sehingga ibadah ini Tuhan menjadi luar biasa. Semua karena campur tangan-Mu dan karena perkenanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu yang boleh kami kami rasakan di tempat ini Tuhan. Terima kasih untuk urapan-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Dan juga saat ini Tuhan kami belajar memberikan bagian terbaik daripada kami untuk kemuliaan Tuhan. Mari Tuhan Engkau boleh sucikan, kuduskan setiap persembahan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan juga memberkati setiap pengelola persembahan ini. Biarlah persembahan ini Tuhan bisa menjadi alat kemuliaan Tuhan dan bisa memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah memberi dengan sukacita, dan semua jemaat mari nyatakan bersama-sama haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Kita akan bersama-sama menyaksikan warta gereja sepanjang minggu ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk Shalom jemaat yang diberkati Tuhan, apa kabar? Saya yakin dan percaya saudara semua hidup dalam kebajikan dan kemurahan Tuhan setiap harinya. Di bulan September ini gereja kita mengambil tema yaitu hidup adalah kesempatan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, Efesus 5 ayat yang ke-17, firman Tuhan katakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Paulus mengajarkan kepada jemaat Efesus untuk hidupnya terus mengerti kehendak Tuhan. Untuk mengerti kehendak Tuhan harus punya hikmat daripada Tuhan. Dan punya hikmat itu butuh proses. Tetapi melalui proses dengan tuntunan Roh Kudus, saudara dan saya akan diberikan kasih karunia yang luar biasa, hidup sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Hidup adalah kesempatan dan dipakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saya mengundang saudara untuk hadir dalam setiap ibadah yang berlangsung di gereja kita, dan pastikan saudara mendapatkan berkat yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Kami terus mengundang Bapak Ibu Saudara untuk tetap hadir dalam ibadah raya setiap hari Minggu pukul 9 pagi di tempat ini. Kemudian ada ibadah tengah minggu setiap hari Kamis pukul 6 sore di tempat ini. Ada Biston pagi setiap Selasa sampai dengan Sabtu pukul 4:30 pagi di tempat ini. Doain tim pribadi sebelum ibadah raya berlangsung pukul 8:30 setiap hari Minggu di tempat ini. Crown ibadah pemuda setiap hari Sabtu pukul 5:30 sore di tempat ini, dan ada ibadah Joyce Kid atau ibadah anak setiap hari Minggu pukul 9 bertepatan dengan ibadah raya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Sehat semua? Haleluya. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Lawrence, Pak John, Ibu, Pak Stevie dan Ibu untuk pelayanannya pagi hari ini. Semuanya diberkati. Ya, haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, tadi sebelum sedikit berbicara dengan Pak John bahwa Pastor Lawrence ini melakukan perjalanan hampir 20 jam. 27 jam dari Australia datang ke sini untuk memberkati kita pagi hari ini. Dan saya yakin percaya saudara pulang dari tempat ini mendapatkan kekuatan yang baru. Apinya dibakar lagi. Haleluya, haleluya. Ya, kembali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk pelayanannya.
Tuhan Yesus memberkati. Juga untuk Ibu Pendeta Nining yang hadir pada pagi hari ini beserta jemaat, kami mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk anak-anak Torsina, terima kasih untuk kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang saudara bangkit berdiri. Mari kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Sebelum saudara pulang semua, kita akan adakan fellowship Bapak Ibu. Jadi jangan pulang, kita akan sama-sama menikmati berkat Tuhan. Setuju? Haleluya, haleluya. Haleluya. Ini keluargaku Tuhan. Haleluya. Ini keluargaku Tuhan. Berkati dan lindungi semua. Jagaiku dan seisi rumahku sampai akhir hidupku Tuhan. Sampai akhir hidupku Tuhan, Ku mau setia melayanimu. mau setia melayanimu. Amin. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Sekali lagi katakan, ini keluargaku Tuhan. Keluargaku Tuhan, Berkatilah, berkati dan lindungi semua. jagaiku dan seisi rumahku sampai akhir hidupku Tuhan. Ini pernyataan kami Tuhan, bahwa kami setia sampai akhir hidup. Setia melayanimu. Amin. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Sekali lagi dengan iman kita katakan bahwa ini keluargaku Tuhan. Di keluargaku Syukur, berkati dan lindungi semua. amin, amin, amin. Jagaiku Dan seisi rumahku sampai akhir hidupku Tuhan. akhir hidupku Mau setia melayanimu. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Kami bahagia bahagia jadi keluarga Allah. Amin. Sekali lagi kami bahagia Tuhan. Bahagia jadi keluarga Allah. Kami mengucap syukur Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini Engkau berhadirat luar biasa. Dan kami percaya dalam hadirat Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mengalami beban pergumulan, Tuhan menolong kami, membukakan pintu-pintu mujizat bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pertemukan kami dalam ibadah-ibadah yang berlangsung di gereja ini Tuhan. Terima kasih. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Keluargaku dalam Kristus, pulanglah membawa damai sejahtera itu dalam kehidupanmu. Diberkati keluargamu, diberkati hidup nikahmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati
diberkati usahamu, diberkati setiap engkau masuk, diberkati setiap engkau keluar. Setiap tangan yang kerjakan dibuat Tuhan berhasil, langkah kakimu disertai Tuhan. Terima berkat yang besar ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan bersama saya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, minggu keempat kita juga mengadakan persembahan untuk diakonia. Tuhan Yesus memberkati.